Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Tere di pelajaran tema 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan banyak belajar mengenai dongeng. Yuk kita lihat sama-sama. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ada 3 hal penting tentang dongeng. Yang pertama, dongeng itu bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Yang kedua, dongeng merupakan cerita yang dikarang atau diceritakan kembali berulang-ulang. Dan yang ketiga, dongeng biasanya ditulis karena penulisnya itu terinspirasi dari suatu kejadian. Yuk kita lihat ciri-ciri dongeng. Yang pertama adalah anonim. Apa itu anonim, Bu Tere? Arti anonim adalah tanpa nama. Nah, dongeng itu sering ditemukan tanpa nama pengarang. Yang kedua, dari mulut ke mulut. Nah, dongeng itu biasanya disebarkan atau diceritakan dari mulut ke mulut, berulang-ulang. Misalnya, Mama Bu Tere menceritakan ke Bu Tere. Kemudian Bu Tere melanjutkan lagi menceritakannya ke anak Bu Tere. Nanti ketika anak Bu Tere besar, dia akan menceritakan kembali kepada teman-temannya. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga adalah istana sentris. Artinya, cerita yang ada di dalam dongeng itu sering menceritakan tentang kehidupan yang ada di istana. Jenis dongeng pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak atau karakter dan budi manusia, kemudian pelakunya ini diperankan oleh binatang. Contohnya cerita kancil mencuri mentimun. Nah, yang kedua jenisnya adalah legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi tentang peristiwa yang berhubungan dengan keajaiban alam. Biasanya berisi tentang kejadian di suatu tempat. Nah, contohnya itu cerita tentang terjadinya Danau Toba. Jenis dongeng yang ketiga adalah mite. Artinya adalah ceritanya itu berisi tentang dewa-dewa atau tentang makhluk halus. Nah, contohnya itu cerita mengenai Nyi Roro Kidul. Lalu jenis yang keempat adalah sage. Sage ini adalah dongeng yang berisi tentang suatu tokoh yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya adalah cerita tentang Jaka Tingkar. Jenis dongeng yang kelima adalah parabel. Parabel adalah dongeng yang berisi nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek yang berisi hikmah sebagai sebuah pedoman hidup. Contohnya cerita tentang si Malin Kundang. Oke, kita lanjutkan tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Yang pertama adalah tema, yang kedua latar atau latar belakang, yang ketiga tokoh, keempat alur, kelima sudut pandang, dan yang keenam adalah amanat. Kita lihat satu persatu ya anak-anak ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu tema. Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Nah, biasanya tema dongeng ini berkaitan dengan pengalaman hidup. Tema dongeng biasanya mengandung unsur alam, peristiwa sejarah, sihir, dewa-dewa, misteri, ataupun hewan. Yang kedua adalah latar atau latar belakang. Latar belakang adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan lokasi cerita ini berlangsung. Nah, latar sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat berisi informasi mengenai tempat cerita berlangsung.
Contohnya di kerajaan, di desa, atau di hutan. Nah, latar kedua adalah latar waktu, berisi tentang informasi waktu di mana cerita ini berlangsung. Contohnya pada zaman dahulu kala, pada malam hari, atau saat matahari terbenam. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana berisi informasi mengenai suasana yang diceritakan atau yang terasa di dalam dongeng. Contohnya, suasana ketika orang yang hidup sedang dalam ketakutan. Atau suasana di mana menceritakan masyarakat yang hidup secara damai. Unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh. Tokoh ini adalah pemeran di dalam cerita. Biasanya tokoh bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, ataupun dewa. Ada 3 jenis tokoh di dalam dongeng. Yang pertama adalah protagonis, yaitu tokoh utama di dalam cerita. Tokoh protagonis ini biasanya adalah sosok yang baik. Tetapi ada juga kadang-kadang di dalam dongeng itu, tokoh utamanya adalah orang yang lucu, unik, ataupun jahat. Nah, jenis kedua adalah antagonis. Antagonis adalah karakter yang berlawanan dengan protagonis. Nah, biasanya ini adalah tokoh yang jahat. Tapi kalau misalnya tokoh utamanya adalah karakter yang jahat, berarti tokoh antagonisnya adalah karakter yang baik. Jenis yang ketiga adalah tritagonis. Ini adalah tokoh pemeran pembantu. Nah, tritagonis sering juga disebut sebagai tokoh pendamping. Penokohan karakter di dalam dongeng itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah karakter langsung dikenali oleh pembaca karena dijelaskan oleh penulis. Jadi pada saat menulis cerita, di dalam cerita tersebut penulis langsung menjelaskan tokoh utamanya ini orang yang seperti apa atau karakternya seperti apa. Apakah dia orang yang baik ataukah dia orang yang jahat, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua itu secara tidak langsung karakter segera dikenali oleh pembaca. Nah, kenapa penulis melakukan seperti ini? Untuk membuat pembaca dapat menarik kesimpulan sendiri dari bacaan atau dari latar belakang suasana, perilaku, penampilan, lingkungan, ataupun pemeran-pemeran yang lain. Unsur yang keempat adalah alur. Alur adalah urutan kejadian di dalam cerita rakyat. Nah, biasanya cerita rakyat atau dongeng itu dibagi menjadi 5 rangkaian acara, yaitu ada pembukaan, ada pengembangan, ada perselisihan atau konflik, ada kesudahan atau rekonsiliasi, dan ada penyelesaian. Alur di dalam cerita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju. Nah, dikatakan maju apabila peristiwa di dalam cerita ini diceritakan secara urut, mulai dari awal sampai akhir. Alur yang kedua adalah alur mundur. Dikatakan mundur apabila peristiwa di dalam cerita diceritakan secara urut dari akhir, kemudian kembali lagi ke awal. Dan alur yang ketiga, jenis ketiga adalah alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Kemudian unsur yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan oleh pengarang untuk menyajikan tokoh utama. Ada 2 jenis sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang dari orang pertama. Artinya penulis adalah orang pertama yang dapat menjadi karakter utama dan karakter tambahan di dalam cerita. Kemudian jenis sudut pandang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Artinya
Penulis ada di luar cerita dan tidak terlibat langsung di dalam cerita. Unsur yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca atau para pendengar. Amanat biasanya berisi nasihat atau perbuatan bijak atau ajakan untuk berbuat baik. Nah, anak-anak perlu tahu amanat sendiri itu ada dua, ada yang tertulis, ada juga yang tersirat. Nah, tertulis itu artinya di dalam cerita itu penulis langsung menuliskan. Misalnya nih, dari cerita ini kita belajar supaya kita tidak menjadi anak yang curang. Contohnya seperti itu. Nah, tapi ada juga dongeng di mana amanatnya itu tersirat. Jadi anak-anak harus membaca dulu dari awal sampai akhir, lalu nanti anak-anak dapat menyimpulkan, oh cerita ini mau mengajak saya atau mengajarkan saya tentang untuk melakukan perbuatan baik. Contohnya seperti itu. Oke, setelah kita tahu dan belajar mengenai dongeng, jenis-jenisnya, pengertiannya, unsur di dalam dongeng, sekarang kita akan lanjut belajar mengenai bagaimana cara untuk menceritakan kembali isi dongeng. Ada 4 caranya. Yang pertama adalah anak-anak harus mendengarkan terlebih dahulu atau membaca dongeng dengan seksama, dengan teliti dari awal sampai akhir, tidak lompat-lompat. Yang kedua, anak-anak harus mencatat temanya, sifat tokohnya, dan bagaimana latarnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus mencatat semua peristiwa atau alur yang ada di dalam dongeng. Lalu yang keempat, bisa dipastikan kalian akan dapat menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk selalu diingat ya materi kita hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu.